Jessica Fania dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koloid dan memberikan 5 contoh soal. Jadi sebelum ke contoh soalnya, di sini saya akan memberikan pengertian dan ciri-ciri dari koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah dua zat heterogen atau lebih yang dicampur di mana partikel zat yang ukurannya dari 1 sampai 1000 nanometer tersebar merata di dalam medium zat yang lainnya. Ciri-ciri dari koloid. Yang pertama, tampak homogen jika dilihat tidak menggunakan mikroskop. Yang kedua, koloid tidak dapat disaring. Yang ketiga, dispersi molekuler. Yang keempat, sifat campuran koloid merupakan heterogen. Jadi sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Penyusunan sistem koloid. A. Gas terdispersinya dalam gas. B. Gas terdispersinya dalam padat. C. Padat terdispersinya dalam gas. Yang D. Padat terdispersinya dalam cair. Yang E. Cair terdispersinya dalam gas. Jadi dari soal yang ini kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya yang C. Kenapa jawabannya C? Di sini ada pembahasannya. Karena koloid asap merupakan contoh dari koloid aerosol padat, di mana fase terdispersinya padat dalam fase pendispersinya gas. Contohnya ada asap dan debu di udara. Jadi sekarang kita ke contoh soal yang nomor 2. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara proses pengolahan air dilakukan melalui tahap. Tahapnya itu ada 3. Yang pertama itu ada koagulasi atau penggumpalan kotoran. Koagulan yang digunakan adalah tawas atau K2SO4.AiSO43. Yang kedua ada penyaringan. Hasil dari koagulasi dipisahkan dengan cara penyaringan. Hasil air menjadi jernih. Yang ketiga ada disinfektan. Untuk membunuh kuman yang terdapat di dalam air digunakan kaporit atau CaOC2. Jadi sekarang kita ke contoh soal yang nomor 3. Apa perbedaan dari elektroforosis dan dialisis? Jawabannya, elektroforosis itu adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh dari medan listrik. Partikel koloid yaitu partikel yang memiliki muatan. Kalau dialisis itu merupakan cara mengurangi ion-ion mengganggu yang terdapat dalam sistem koloid menggunakan semi-permeable. Jadi sekarang kita ke contoh soal nomor 4. Jelaskan proses pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Jawabannya, dengan cara kondensasi itu ada 2 cara. Yang pertama itu ada cara kimia sama cara fisika. Kalau cara kimia itu dibagi menjadi 4 macam. Ada reaksi pengendapan, reaksi hidrolisis, reaksi pemindahan atau substitusi, dan yang terakhir ada reaksi redoks. Kalau cara fisika itu dibagi jadi 3 macam. Ada pengendapan, pengembunan uap, diterapkan pada pembuatan solar raksa atau Hg. Yang kedua ada pendinginan, tujuannya untuk menggumpakan suatu larutan sehingga menjadi koloid. Kalau yang terakhir ada penggantian pelarut, bertujuan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut. Jadi sekarang kita ke contoh soal yang kelima. Jelaskan pengertian dari cara peptisasi dan berikan contohnya. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan memecah partikel zat yang mengendap dalam medium perdispersi air menjadi partikel koloid. Contoh dari cara peptisasi yang pertama, pembuatan koloid agar-agar dari tepung yang ditambah air. Yang kedua, pembuatan sol gelatin dengan menambahkan air ke dalam gelatin. Yang ketiga, pembuatan sol belerang dari endapan NiS dengan penambahan gas H2S. Sekian materi yang telah saya sampaikan tentang koloid. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih.